adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yeay! Ya adik-adik, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam IMPA Online GPIB Batra Kasih. Ayo semuanya, siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, duduk yang manis, kita siap untuk beribadah. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu pembukaan, Ayo, ayo, cepatlah! Mari kita siapkan hati kita dengan mengawali dengan berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami hingga hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan tenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami anak-anak-Mu dapat duduk tenang dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur hati kami, berkati ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah bagi Yesus. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah bagi Yesus. Berakar semakin dalam, bertumbuh semakin tinggi, berbuah bagi Yesus. Ini tekadku. Berdoa, baca Alkitab, lakukan segala perintahnya, rajin ke IHMTA. Ini janjiku, ini janjiku, ini janjiku. Ya, saatnya kita akan membaca Alkitab. Bunda undang anak-anakku sekalian bangkit berdiri. Dengan sikap yang baik, mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami hayati dalam kehidupan kami.
hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini adalah 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi, dalam salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemerintahan Paulus, kami selalu syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat selalu pekerjaan imanmu, usaha kisah kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memiliki kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karunia dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah bersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Hosiana. Nah, anak-anak, tadi kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Sekarang Tante Yuli mau bercerita tentang kisah Paulus di Tesalonika. Anak-anak, Tesalonika itu merupakan ibu kota Makedonia yang dikenal sebagai kota perdagangan. Kota ini juga merupakan kota terbesar di Yunani bagian utara dan merupakan kota pertama yang menerima surat dari Rasul Paulus. Nah, anak-anak, Rasul Paulus awalnya orang yang selalu bersyukur, meskipun ketika memberitakan firman Tuhan harus diperhadapkan dengan sebagai macam tantangan, ya.
tetapi dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi selain itu juga yang merupakan bukti bahwa Rasul Paulus bersyukur sebab kehidupan jemaat di Tesalonika yang telah menjadi teladan bagi banyak orang. Dan itu merupakan buah dari pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika. Pada waktu Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, dia ditemani oleh dua temannya, yaitu Silas dan Timotius. Dan jemaat di Tesalonika itu dalam kehidupan mereka sehari-hari berubah karena kedatangan Rasul Paulus. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka melakukan kehidupan mereka dengan tekun. Mereka berbuat yang selalu dikehendaki oleh Tuhan. Nah, anak-anak, selain Rasul Paulus saat ini, kita juga harus menjadi teladan Kristus seperti jemaat di Tesalonika dan seperti Rasul Paulus yang selalu mengucap syukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam pelayanannya. Nah, bagaimana caranya menjadi teladan Kristus? Nah, anak-anak, kalau mau menjadi teladan Kristus, kita harus selalu berbuat baik di rumah, di sekolah, ataupun di IMPA. Ya, kalau di rumah kita harus dengar-dengaran kepada mama, papa, oma, opa. Kita juga harus membantu mereka. Kita harus juga menolong teman-teman kita. Nah, kalau di sekolah kita juga harus dengar-dengaran kepada ibu guru, kepada pak guru, atau kepada ketua sekolah. Dan kalau di IMPA kita juga harus dengar-dengaran kepada kakak-kakak layan kita. Jangan lupa juga anak-anak, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling menolong. Kalau ada teman-teman kita yang sakit, kita harus mensupport mereka supaya mereka selalu senang dan selalu bergembira karena anak-anak mendoakan mereka. Dan jangan lupa juga kita bersyukur kepada Tuhan. Kita saat ini Tuhan sudah masih memberikan kekuatan, kesehatan buat kita semua bersama mama papa. Ya. Jadi kalau mau menjadi anak yang baik, kita harus terutama dengar-dengaran kepada mama papa. Ya. Jadi itulah cerita kita pada pagi hari ini, dan biarlah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan, khususnya bagi anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Saatnya kita buat aktivitas ya. Sekarang kali ini mereka mau buat yang namanya pohon buah-buah roh. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita membuatnya. Adik-adik harus persiapkan, yaitu pertama ada kertas karton, kertas HVS atau kertas yang tipis, terus ada double tip, ada gunting, ada pensil,
Terus ada pensil warna juga, pita untuk hiasannya, dan tentu buah-buah rohnya. Kalian bisa bikin bulat-bulat, tergantung, bisa juga bentuk lain kalau adik-adik mau. Terus ada love kecil untuk hiasannya juga, dan ada pulpen ya untuk menulis. Yang pertama, adik-adik kita gambar dulu pohonnya. Kita buat pohon. Kalau adik-adik tidak bisa menggambar, bisa minta tolong sama papa atau mamanya ya untuk buat. Nah, sudah jadi, kita gambar pakai pensil. Untuk lebih kentara, adik-adik bisa pakai pensil warna untuk supaya dia lebih jelas. Nah, jadi lebih jelas ya. Setelah adik-adik gambar, adik-adik bisa mewarnai. Adik-adik warnai pohonnya. Kalau sudah diwarnai seperti ini, adik-adik gunting, lalu jadinya seperti ini ya. Kalau sudah digunting, ambil kartonnya, lalu tempel di belakang pohonnya. Adik-adik tempel double tip ya. Setelah adik-adik tempel, nanti adik-adik pasang buah-buah rohnya ya. Kita tempel dulu. Adik-adik kalau tidak punya karton di rumah, boleh pakai kertas HVS atau apa yang bisa dipakai. Lalu adik-adik kalau kertas HVS kan biasanya warna putih, adik-adik bisa warnai kertas HVS-nya supaya bagus. Terus kita tempel ya, kita tempel seperti ini. Lalu kita pasang di atasnya, itu kita tulis ya kayak begini, buah-buah roh. Lalu kita, ini buah-buah roh itu ada kesabaran, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, ada kasih, ada kebaikan, ada kemurahan, damai sejahtera, kesetiaan, dan sukacita. Nah, buah-buah rohnya di belakangnya adik tempel double tip. Saatnya kita untuk menempel. Setelah adik-adik tempel, adik-adik bisa tempel buah-buah rohnya di pohon. Oke. Sudah seperti ini. Kita untuk di bawah sininya, adik-adik tulis, aku mau menjadi teladan Kristus ya. Terus love kecil-kecilnya bisa tempel di bagian atas. Adik-adik bisa juga lebih kreatif lagi supaya lebih bagus aktivitasnya ya. Oke, selesai deh. Aktivitas kita hari ini adalah buah-buah roh. Jadi pesan firmannya untuk ini, adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus menjalankan tentang buah-buah roh ini, dan adik-adik harus tetap menjadi teladan dimanapun adik-adik berada ya. Seperti Rasul Paulus, dimanapun ia berada, dia selalu memberitakan Injil tentang Kristus ya. Adik-adik selamat mencoba. Dadah. Besar-besar kasih-Mu Bapa.
Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan. Kakak Natal mau tanya dulu, uangnya semua sudah siap? Sudah, pintar. Nah, kalau begitu, sambil uangnya dipersiapkan, Kakak Natal mau adik-adik duduk dengan tenang, tidak jalan-jalan, karena kita mau memberikan persembahan. Uang persembahannya juga nanti adik-adik bisa transfer ke rekening gereja Batra Kasih. Ini nomor rekeningnya nanti ada di layar. Adik-adik boleh transfer, minta tolong mama dan papa. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, Kakak Yudit minta untuk duduk manis. Kita akan berdoa. Mari kita sebelum berdoa kita bernyanyi. Lipatlah tangan dan tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan curahkan kepada kami semua hingga pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena kami tadi sudah boleh mendengarkan firman tentang Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Terima kasih juga Tuhan karena kami sudah boleh beraktivitas. Tuhan, ajar kami untuk selalu bisa menjadi panutan dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa menjadi contoh, agar kami bisa berani menegur bila teman kami salah. Ajar kami juga Tuhan untuk dengar-dengaran kepada mama dan papa di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan Kakak Layan yang tadi sudah boleh memberitakan firman. Biarlah kiranya Tuhan, firman yang tadi kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga ingin mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon pulihkanlah negeri kami Indonesia Tuhan dari pandemi saat ini. Kiranya Tuhan Yesus, ke depan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk gereja kami dan Bapak Pendeta serta Ibu Pendeta di gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan dan hikmat serta kerendahan hati dalam melayani kami semua jemaat Batra Kasih. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan untuk ibu-ibu Pelkat PKP yang pada minggu lalu boleh merayakan ulang tahun yang ke-56. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati ibu-ibu PKP agar kiranya senantiasa selalu menjadi berkat dimanapun ibu-ibu PKP berada.
Tuhan, tidak lupa kami juga ingin mendoakan orang tua kami. Kiranya Tuhan mau mengaruniakan kesehatan dan hikmat serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Hari Minggu kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Bapa mau menyertai, memberkati, memberikan kami kesehatan dalam menjalani aktivitas kami dalam 1 minggu ke depan ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, yang berkesabar berikhlas. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau tadi kita sudah mengikuti IHMPA, sekarang tibalah saatnya kita akan mengakhiri jam ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan memohon berkat dari Tuhan agar kita senantiasa dilimpahi dengan berkat kasih karunia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami telah selesai mengadakan ibadah IHMPA. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami. Tuhan, terima kasih kekuatan yang Tuhan sudah berikan buat kami para pelayan sehingga kami boleh melayani pada minggu hari ini. Dan terima kasih buat kesehatan yang telah Tuhan berikan buat kami semuanya sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya berkat, damai, sukacita yang asalnya dari Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya dari hari ini, saat ini, sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai. Hai adik-adik, walau tetap di rumah, kalian harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap rajin berdoa kepada Tuhan. Adik-adik juga harus rajin belajar dan dengar-dengaran nasihat orang tua ya. Adik-adik juga harus rajin belajar, dengar-dengaran nasihat orang tua ya. Dadah. Kalian harus tetap ingat ya, 3M, menjaga jarak, rajin mencuci tangan pakai sabun, dan memakai masker. Ingat ya adik-adik, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Salam sehat. Kami
Kami dari Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 untuk Pelkat PKP. Selamat berkiprah dalam berpelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap jadi berkat untuk semua orang. Tuhan memberkati.